bahasa tadi itu mirip banget. Selain bahasanya sangat kasar dan kemudian ini menyinggung kita juga ya, karena presiden terpilih Pak Prabowo itu waduh benar-benar dihina di situ. Ya gitu. Karena baik dihina beliaunya, dihina keluarganya, dihina putranya, dihina yang lain-lain. Banyak juga dihina, Pak SBY juga dihina. Kemudian Mbak Titi juga dihina. Kemudian Mas Anies dihina. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Itu clear betul bahwa itu adalah akun Fufata adalah milik Wapres terpilih. Fufata itu kalau dalam menurut apa yang saya cari itu adalah istilah yang muncul dalam komik-komik Jepang, anime, betul ya Pak Fasani. Yang memang itu ejekan gitu loh, ejekan atau hinaan. Dan ini maksud saya agak masuk Bang Karli. Kalau dengan orang yang suka baca komik, kan katanya masa kecil dia nggak pernah diajarin di rumah baca literasi. Natsua itu sahabat kita Mbak Nana kan mewawancarai yang bersangkutan. Katanya sekeluarga itu dari kecil itu hanya main PS sama baca komik. Ini kan gawat kalau masa lalu kayak gini. Nah, sampai kapan begitu? Sampai kapan ini kita biarkan? Sampai urusan Pak, boleh terus Bang? Sampai urusan ijazah Pak Jokowi dipersoalkan. Sampai dia PKI dipersoalkan. Saya menantang semua di sini, Bung Akbar juga dulu di rumah transisi. Saya mengindikasikan perubahan kejokowian itu di rumah transisi kok. Apa itu kejokowian? Lalu hari ini kita masih berdiskusi tentang carut marut. Hal-hal yang tidak bisa kita jamah. Apalagi kalau nanti bicara soal tempus delikti, bicara iniklah delik atau kulfa delik, delik aduan atau delik umum, ini pornografi dan tidak. Bung Roy harus ingat, Bapak Gibran itu adalah Presiden Republik Indonesia yang masih aktif. Tuh. Tidak benar kalau dikatakan saya akan menggagalkan pelantikan, enggak. Dan kita atau saya khususnya tidak ada masalah tapi dengan cari Pak panggung Prabowo, tidak ada masalah. Jika Anda lapar, Anda tidak perlu mengatakan saya lapar. Lapar. Jika Oh iya. Anda ke dapur mencari nasi, Anda lapar. Rakyat yang nanti akan membuktikan. Kita paham Gak apa-apa biar Anda dilantik mengirimkan saja. pesan ke masyarakat. Iya. Bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Loh, nggak apa-apa. Itu yang ditangkap, ya toh? Sama dengan ketika saya dulu Apakah mengkritisi. Anda punya kekuatan untuk menghentikan itu? Nggak apa-apa, itu biarkan masyarakat dong. Masyarakat supaya bisa menghentikan. Nggak ada provokasi, ini ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Jelas-jelas yang dilakukan Roy Suryo itu memprovokasi, mengadu domba sesama anak bangsa gitu loh. Tadi Roy Suryo bilang bahwa saya nggak terima, kita nggak terima bahwa pemimpin kita Pak Prabowo itu dihina, direndahkan keluarganya. Suryo, Pak Panci. Loh, selama 10 tahun apa kurang Pak Jokowi dan keluarganya dihina? Bahkan Roy Suryo sendiri yang menghina gitu loh. Lah gitu kok sok-sokan ngomong nggak rela pemimpin dihina loh. Pak Jokowi sampai saat ini adalah presiden Indonesia. Apa nggak kurang 10 tahun ini kau dan kelompokmu itu menghina Pak Jokowi gitu loh. Apa nggak kurang? Kok kamu nggak merasa sakit hati? Kok malah ikut menghina gitu loh. Pikir Roy Suryo, jangan mengadu domba. Jangan mencari makan lewat ketenaran dengan menghujat, mengadu domba gitu loh. Biar kamu diundang narasumber di TV dan lain sebagainya dengan cara seperti itu. Untuk lebih jelasnya langsung kita reaction bersama-sama video berikut ini. Akan halnya topik yang kita bicarakan, Fufufafa, yang diindikasikan saudara wakil presiden terpilih. Tapi saya ingin mengatakan begini Bang Karni. Kalau ingin pembuktian real, bukan katanya-katanya, apa yang disampaikan Mas Suryo tadi benar, tapi akan lebih akurat kita menggunakan forensik digital analis bersertifikat. Nah, setuju. Jadi orang itu yang bisa menyampaikan ke publik secara akurat, karena kan ini hal yang jangan opini dari pembenci Jokowi. Adalah seorang pakar Roy Suryo pembenci Jokowi gitu. Digital analis yang bersertifikat. Nggak kompeten dia. Mas Suryo belum punya, saya tidak punya, apalagi
kita bisa mencari itu. Nah, poinnya, premis mayornya adalah kalau memang itu terbukti, kalau yang bersangkutan adalah wapres terpilih. Nah, pemaparan Mas Suryo tadi yang katanya pakar telematika, bagi saya adalah seluruhnya menghina kita semua, diri kita semua. Betul, Bang. Kesalahan ini, kesalahan kita semua. Kesalahan partai-partai yang merasa segalanya di dalam situasi demokrasi kita. Jadi di sini tidak fairnya. Nah, apakah Saudara Girban tidak layak dilantik? Menurut saya tetap layak dilantik. Sangat layak. Bagaimana kita membangun sebuah marwah konten sosmed itu positif gitu. Tidak negatif. Sebab apa yang kita bahas tentang Pupu Fafa, kalau seorang forensik digital analis bisa membuktikan dan itu benar, betapa malunya peradaban bangsa ini. Malu tidak? Nah, sampai kapan begitu? Sampai kapan ini kita biarkan? Sampai urusan Pak, boleh terus Bang? Sampai urusan ijazah Pak Jokowi dipersoalkan. Sampai dia PKI dipersoalkan. Saya menantang semua. Dengerin Roy Suryo. Juga dulu di rumah transisi. Saya mengindikasikan perubahan kejokowian itu di rumah transisi kok. Jadi kalau terjadi seperti hari ini menurut saya kesalahan sebuah partai pendukung, oknum, ya kan? Kepentingan semua. Bahkan sebuah partai di publik mengatakan terang-terang, enak ya kita berkuasa. Ya enak kok berkuasa gitu ya. Nah, Pasti tahu kan partai itu partai apa gitu loh. Giliran makin ke akhir semua memojokkan. Pertanyaan saya, Semua apakah salah Jokowi. semua Jokowi, semua keluarganya nggak becus? Saya rasa tidak. Lagi kembali ke peradaban. Semua Berulang terdiam. kaji. Era Pak Habibie, presiden. Orang-orang yang terhormat di DPR, dalam laporan bertanggung jawab. Malu tidak berbangsa dan bernegara? Dan orang-orang itu masih jadi tokoh-tokoh kok di partai. Sampai Rekamannya ini apa itu yang kita ulang? Sementara karyanya yang hebat, mana didukung negara? Begitupun bahkan diejek berikutnya. Pak Jokowi selama Apa yang 10 akan tahun. kita lihat ke depan dengan kondisi bangsa kita makin drop, dan setiap hari kita di media memasukkan sampah ke dalam hati. Padahal kerja terberat di muka bumi yang saya pahami, membersihkan hati. Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali. Bukan kapasitas seorang Roy Suryo yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis, dan itu pasti akurat. Kita bisa Roy Suryo kan cuma kebencian. cari, artinya tim independen pun bisa. Yang bersertifikat sekarang sudah banyak kok ya. Kalau dulu kan awal-awal masih ada Ruby Alamsah. Dan saya yakin mereka akan bekerja independen. Kan sudah saya katakan, kalau terbukti sahih, terus saya mempertanyakan, malu nggak? Malu nggak semua? Tadi dijawab kok malu kok. Terus ngapain kita goreng-goreng terus kemaluan kita? Gitu? Ini kayak semacam dendam ya. Semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak bener. Brengsek dalam tanda kutip lah. Kalau ada kata negatif. Persoalannya, kebrengsekan ini sudah kita hidang menjadi orang mulia. Secara legal. Walaupun ada persoalan hukum ini dan itu. Nyatanya wapres. Rakyat memilih. Nyatanya wapres. Terus masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Masih.